Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak pada kesempatan kali ini. Semoga kalian berada dalam keadaan sehat ya, dan diberi kecerdasan dalam menuntut ilmunya. Baiklah, materi yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini yaitu di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Mata pelajarannya PKN ya, untuk kelas 6. Kompetensi intinya pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya, serta cinta tanah air. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Itulah yang menjadi kompetensi di mata pelajaran PKN tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtemanya tumbuhan sahabatku. Lanjut dengan kompetensi dasar. Yang menjadi kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu kompetensi dasar 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 2.1, bersikap penuh tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita berlatih. Coba bayangkan, seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Itulah yang perlu kita pikirkan. Nah, maka temanya selamatkan makhluk hidup. Nah, di sini bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Indonesia dan Malaysia juga memiliki jenis bunga. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna di Malaysia. Di antaranya ada bunga kembang sepatu atau juga dinamakan bunga raya, dan merupakan itu bunga nasional. Ada juga bunga kemboja ya, yang ada di gambar ya. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Tari Dor Campak atau bunga Kamboja juga dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut,
Bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Nah, itu bunga kemboja. Kalau yang pertamanya itu bunga kembang sepatu. Itu bisa digunakan untuk pewarna ya. Yang pertama di Malaysia. Kalau yang ini digunakan bunga kemboja untuk upacara keagamaan atau juga penyambutan tamu ya. Nah, Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan meskipun berbeda negara. Namun ketiganya memiliki kebersamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Juga masih banyak negara lain yang memiliki kesamaan. Maka oleh sebab itu mereka menggabungkan diri dalam satu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Nah, berikut contoh negaranya ya. Ada 10 di sini. Ada Myanmar, ada Thailand, ada Kamboja, ada Singapura, ada Laos, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia. Itu ya. Lalu coba tahukah kamu bahwa ada berapa jenis tumbuhan yang dapat diolah menjadi makanan dan obat? Yuk kita cari tahu ya. Mari mencoba. Nah, di negara Asia Tenggara banyak tumbuhan yang dimanfaatkan untuk bahan makanan. Namun di antaranya banyak juga yang dimanfaatkan sebagai bahan obat. Kondisi negaranya Asia Tenggara itu adalah wilayah tropis yang merupakan banyak tumbuhan yang hidup. Oleh karena itu, masyarakatnya banyak bercocok tanam untuk memanfaatkan kesuburan tanah. Di antaranya ada bawang merah ya, bawang merah yang sering dijumpai di dapur masyarakat Indonesia. Selain dipakai untuk bumbu, bawang merah juga bermanfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Orang Jawa mengenalnya dengan sebutan brambang. Bawang merah hidup di daerah Asia Tenggara. Masyarakatnya ada juga masyarakat Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina adalah pengguna bawang merah terbesar. Pemakai bawang merah terbanyak adalah Indonesia di tahun 2004 ya. Itu berdasarkan penelitian. Jumlah bawang merah yang digunakan itu di tahun 2024 berdasarkan penelitian mencapai 160.800.000 ton itu per tahun ya, perkiraan hasil penelitian di tahun 2024. Nah, selain bawang merah, nanas banyak tumbuh di Asia Tenggara. Saat ini nanas banyak diproduksi dalam bentuk kalengan maupun dalam kemasan lainnya. Coba perhatikan informasi berikut. Nanas adalah buah yang memiliki manfaat bagi kesehatan. Selain buahnya enak untuk dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Di Asia Tenggara, nanas banyak ditanam di Filipina, Thailand, dan Indonesia yang berpenduduk sekitar 555 juta ya. Asia Tenggara menjadi penghasil nanas tertinggi di dunia. Di Kecamatan Sungai Apit, Siak, Indonesia, produksi nanas mencapai 21.600.000 buah per tahunnya. Seorang petani di daerah ini banyak berpenghasilan sebesar 34 juta sampai dengan 42 juta 42 triliun 500
42.500.000 per tahun. Penghasilan mereka setiap bulan adalah sekitar 2.830.000 sampai dengan 3.540.000. Ya, lumayan cukup besar ya. Ini hasil dari petani Indonesia yang menanam nanas. Nah, dari hasil penelitian tersebut sangat menarik ya, belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita, yaitu negara kita, utamanya negara Indonesia. Itu bisa dijadikan sumber kehidupan. Tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan. Ayo kita berdiskusi ya. Nih, ceritanya di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Nah, beda cerita dengan tadi. Yang penting ini sama tumbuhan ya, dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Nah, contoh tumbuhan yang bisa diolah menjadi minuman ini. Namun alangkah kagetnya, Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni, Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuatkan wedang jahe untuk Edo di belakang rumah Edo. Banyak tanaman jahe juga ya. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Coba berdasarkan ilustrasi di atas atau cerita di atas, bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tuliskan pendapatmu pada kolom yang sudah disediakan ya. Nah, lanjut diskusikan jawabanmu dengan guru ya. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai Pancasila yang ada pada Pancasila. Nah, ini sudah diketahui Pancasila dari ke-1 sampai ke-5. Nah, yang ini 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo berdiskusi dengan kelompokmu ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila tersebut. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa, apa nilai yang terkandungnya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, apa nilai yang terkandungnya. Yang selanjutnya, presentasikan hasil diskusimu di depan kelas ya, berdasarkan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang diutamakan ini ada 2 soal, sila ke-1 dan sila ke-2. Tuh ya. Nah, pasti kalian tahu ya, setelah kalian menuliskan apa dari pertanyaan di atas, nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, diantaranya pertama, takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, toleransi dalam penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, diantaranya pertama, persamaan derajat. Kedua, menghargai hak asasi manusia. Yang ketiga, solidaritas antar sesama manusia. Yang keempat, perdamaian. Nah, selanjutnya, amati gambar berikut. Ada gambar 1, gambar 2, 3, 4, dan 5, 6, 7, dan 8.
ada 8 gambar. Lalu diskusikan mengenai sikap atau perilaku yang terdapat pada gambar di atas. Ya, 8 gambar. Nah, lanjutkan dengan pengelompokan gambar-gambar tersebut sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 dan ke-2. Lalu tulislah nomor gambar pada tabel sesuai dengan pengelompokannya. Nah, jelaskan jawabanmu. Ya. Nah, pertama di sini ada kolomnya perilaku yang sesuai dengan sila ke-1 apa ya, kalian tuliskan. Ya, kolom yang kedua perilaku yang sesuai dengan sila kedua, silakan tuliskan sesuai dengan gambar ya. Nah, apakah mana yang masuk ke perilaku sila ke-1, gambar yang mana yang masuk ke sila kedua ya, yang sesuai. Lanjutkan, sampaikan jawabanmu di depan kelas. Nah, sekarang ada tugas mandiri. Ada 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai sila ke-1 Pancasila. Pilih 2 contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Nah, pertanyaannya, jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya ya. Yang diharapkan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang ada dalam Pancasila ya. Sila ke-1. Nah, lanjut, yang kedua berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua. Nah, yang ini sila kedua, tadi sila ke-1. Lalu pilih 2 contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Nah, setelah ada nilai sikapnya, penerapannya kalian dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kondisi kalian, tuliskan ya pada kolom yang disediakan. Nah, pertanyaan selanjutnya, membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Nah, juga merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Itulah ya. Nah, ini perwujudan dari cerita di atas ya. Nah, ini membantu teman yang sakit itu merupakan pelaksanaan dari pengamalan Pancasila sila kedua. Juga ada cinta tumbuhannya sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Rupanya materi pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa bukan hanya menuliskan apa yang harus diterapkan dari sila pertama dan sila kedua Pancasila, bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.